Ya, karena macet. Jadi daripada gua bengong atau nonton YouTube yang kadang gua udah mulai bosen, gua mau lanjutin dulu tentang saham lagi. eh di yang sebelumnya gue udah cerita tentang saham itu apa, cara mulai pertama kali untuk bisa beli saham tuh bagaimana. Nah sekarang gue mau bahas tentang eh, dua tipe kalau dibilang pemain nggak enak ya, karena gue mulai menghilangkan konsep main saham. Jadi saham itu gue nggak mau anggap lagi sebagai permainan, tapi sebagai bisnis atau sebagai investasi gitu. Jadi untuk bisnis saham itu ada dua tipe. Sebenarnya kalau nggak dibilang pemain susah juga ya, karena istilah bahasa Inggrisnya two types of stocks player pemain gitu. Udahlah kita anggap pemain lah ya. Oke, walaupun kita mengatakan saham ini sebagai bisnis dan sebagai investasi, tapi kita nggak anggap ini sebagai bukan permainan, tapi pelakunya adalah pemain saham gitu. Ada dua tipe orang di dalam saham. Pertama adalah investor, kedua adalah trader. Investor itu adalah orang yang ketika dia beli saham, dia berharap saham ini yang dia beli itu meningkat untuk waktu yang lama. Saham ini nilainya akan terus meningkat gitu, nilainya akan terus naik. Jadi kalau ngambil contoh yang di sebelumnya itu, di video gue tadi, beli saham misalkan harganya 1 juta rupiah, atau kalau kita bicara di bursa ya, di bursa kita bicara misalkan contoh beli saham nilainya 100 rupiah, maka nilai dari 100 rupiah per lembar saham itu dia berharap jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun itu nilainya akan meningkat besar lah, 100%, 200%, 300% gitu. Jadi untuk tipe investor adalah mereka yang bermain, yang bertransaksi, beli saham, disimpan untuk jangka waktu yang panjang, dan berharap di masa depan nilainya akan berkali-kali lipat dari yang dia beli. Tipe investor ini kalau di bisnis biasa lebih ke kayak orang beli aset rumah atau tanah, atau beli emas. Dengan begitu dia berharap di 5 tahun atau 10 tahun lagi nilainya udah berpuluh-puluh kali lipat, ya kan? Seperti itu. Itu kalau tipenya investor. Kalau tipe trader itu jangka waktunya lebih pendek gitu. Dia biasanya beli saham untuk rutin diperdagangkan, naik sedikit, mungkin cuma naik 5%, 10%, dilepas, dijual lagi gitu, dijual terus beli lagi yang lain gitu. Atau di saham yang sama dia beli misalkan nilainya 100, udah naik jadi 120, udah untung 20%, dia lepas. Terus saham ini turun lagi dari 120 tadi, turun lagi ke 110, dia beli lagi, naik lagi 120, dia lepas lagi, kayak gitu terus tuh. Itu tipikal trader gitu. Trader sendiri tipenya tuh ada beberapa tipe lagi di dalamnya. Ada yang tipenya adalah istilahnya tuh scalper tuh yang
yang mainnya tuh cepet banget. Jadi begitu grafiknya tuh scalp naik pelan naik, itu transaksinya dari situ. Dia tipikal yang bisa main tuh hanya dalam hitungan jam tuh, atau menit bahkan. 10 menit naik, lepas, jual lagi tuh dia bisa tuh. Itu tipe scalper. Ada juga yang tipe kayak one day trade gitu. Ada banyak variasinya sih kalau tipikal trader. One day trading tuh kayak beli pagi, jual sore gitu. Mau untung mau rugi dijual gitu. Kalau hari ini untung ya untung, hari ini rugi ya sudah gitu. Ada yang seperti itu tipenya. Ada yang tipenya tuh swinger. Namanya swing kan itu diambil dari kata bandul ya, swing, berayun gitu. Jadi tipenya itu biasanya jangka waktunya lebih dari sehari gitu. Swinger tuh rata-rata mainnya tuh di 3 hari, 5 hari, bahkan sampai 1 bulan. Jadi dia ngelihat harga saham itu sesuai dengan seperti bandul, bahwa dia akan mencapai momentum ketika dia melengkung, momentum tertinggi di sini, dia lepas, dia tunggu turun lagi, dia gitu. Itu tipe swinger. Jadi ada investor pertama tipenya beli saham untuk jangka panjang. Ada yang tipe trader dibagi-bagi lagi tuh, ada yang scalper, ada yang. Nah, kita nih cocok di mana sih sebenarnya? Kalau untuk pemain baru yang baru mulai di saham, gue pribadi nggak menyarankan untuk jadi trader gitu. Lebih baik menjadi investor. Kenapa? Karena investor itu lebih tenang pikirannya, lebih bisa berpikir tenang, jernih, dan tidak perlu dipusingkan setiap hari gitu. Dan dengan kita menjadi tipe investor, kita nggak perlu jadi kaget gitu dengan pergerakan saham, karena kita beli saham yang kita yakin di masa depan bagus gitu. Jadi jangan kayak tadi harga 100 terus turun ke 90 kita langsung aduh rugi nih, rugi. Kalau tipe investor dia santai aja. Turun itu biasa sebenarnya. Toh perusahaan ini bagus, ya hari ini turun, minggu depan naik lagi ke 100 gitu. Dan berharap dalam 5 tahun lagi udah jadi 500 atau jadi 5.000, kita nggak tahu gitu kan dalam 5 tahun lagi. Tapi dia yakin nilainya akan meningkat gitu. Seperti itu. Jadi kalau lu pemain baru, mulai baru di saham, saran gue sih jadi investor aja. Belilah saham-saham yang baik gitu, yang bukan yang baik, maksudnya yang nama-namanya itu sudah dikenal, ya kan? Kalian kenal namanya, terus tahu perusahaannya bagus gitu. Contoh-contohnya ya kayak tadi gue sebut, misalkan Telkom, Unilever, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, itu yang main aman dulu lah gitu, jadi investor, beli di situ udah. Oke. Itu dua tipe orang di dalam saham. Kalau untuk menjadi trader itu terlalu banyak yang harus dikuasai secara teknikal gitu. Jadi gini, ada dua pendekatan
yang berkorelasi dengan dua tipe pemain tadi gitu. Investor itu biasanya menggunakan pendekatan fundamental. Orang nyebutnya biasanya fundamental analis, jadi FA. Kalau trader itu biasanya menggunakan pendekatan technical analysis, TA gitu istilahnya kalau di forum-forum saham itu. Nah, fundamental analysis itu artinya kita tahu perusahaan ini bagus, kita lihat perusahaan ini bagus dan akan berkembang dengan baik ke depannya gitu. Jadi seperti tadi nama-nama yang gue sebut itu, Telkom, Unilever, perbankan itu, karena kita tahu kalau kita buka laporan keuangannya, kita tahu perusahaan ini bagus. Nah, untuk menjadi seorang investor atau menjadi seorang yang paham dengan fundamental analysis, maka yang perlu dikuasai pertama kali adalah kemampuan membaca laporan keuangan. Kalau bicara ilmunya, sebenarnya yang paling cocok di sini adalah ilmu akuntansi dan juga ilmu manajemen keuangan gitu. Karena kita mengetahui kondisi perusahaan di beberapa tahun sebelumnya, mereview terhadap laporan keuangan selama 3 atau 5 tahun, kita bisa lihat perusahaan-perusahaan ini bagus atau tidak. Dan itu bisa kita menjadikan dasar untuk proyeksi untuk 5 tahun ke depan, apakah akan bagus atau tidak gitu. Dan kita bisa, dengan begitu kita bisa melakukan proyeksi nilai sahamnya. Kalau misalkan nilai sahamnya 100 rupiah sekarang, kita review selama 5 tahun terakhir, oh nilainya saham dalam 5 tahun terakhir naik nih dari 50, 60, 70, 80, 100 gitu. Dalam 5 tahun terakhir dia naik 100%. Mungkin nggak dalam 5 tahun ke depan dia naik 100%? Kalau dari sejarah itu kan mungkin, simple aja bisa kan gitu. Jadi untuk mengetahui fundamental analis, harus mengerti laporan keuangan. Kalau memang kalian tidak punya background atau pendidikan tentang akuntansi atau manajemen keuangan, paling tidak kalian harus mulai belajar membaca laporan keuangan. Neraca itu apa, aset, liabilities itu apa, dan equity itu apa gitu. Kalian harus tahu dulu dari neraca itu, paling tidak kalian bisa lihat asetnya berapa, liabilitiesnya berapa, equity-nya berapa. Terus kalian bisa lihat laba ruginya, laporan laba ruginya. Dari laba rugi yang ada, perusahaan ini laba atau enggak gitu. Dalam 3 atau 5 tahun terakhir laba atau enggak. Itu dulu minimal yang kalian pelajarin. Kalau kalian lihat bahwa perusahaan ini selalu untung selama 5 tahun terakhir, itu udah sebuah poin yang bagus bahwa perusahaan ini bagus gitu kan. Setelah kalian mengetahui bahwa perusahaan ini untung, baru kita mesti belajar lagi rasio di dalamnya. Ada tentang rasio yang wajib diketahui oleh fundamental analis. Pertama adalah rasio quick ratio, artinya asetnya dia, current asset lebih besar daripada current liabilities. Kemudian debt to equity ratio juga dia harus tahu, standarnya tidak lebih dari 200%. Baru kemudian kalau bicara growth, kelihatan growth-nya berapa. Kalau bisa lebih dari 10% growth setiap tahunnya, itu adalah nilai kenaikan EBITDA sama net income. Itu harus dihitung lah, kenaikan EBITDA setiap tahun berapa, net income setiap tahun berapa gitu. Jadi itu mesti dihitung. Kemudian kita harus tahu juga tentang return on equity sama return on asset dari perusahaan itu. Yang bagus adalah lebih dari 10%. Baru setelah itu terakhir kita harus tahu juga
price to book value. Jadi nilai saham itu dibandingkan dengan nilai bukunya. Nilai buku itu adalah nilai secara hitungan akuntansinya, itu berapa. Kalau masih di bawah 1, pertama untuk price book value pertama nggak boleh minus, harus di atas 0. Kalau masih di bawah 1 itu bagus banget. Kalau udah di atas 1 ya mesti ada pertimbangan lain lah. Di atas 2 atau di atas 5 tuh harus ada pertimbangan lagi. Kemudian yang terakhir yang biasa gue pakai adalah PER, price earning ratio. Itu adalah nilai saham dibandingkan dengan nilai pasarnya saat ini. Gitu. Pendapatan dari saham itu dengan nilai pasarnya saat ini. Jadi kalau dia lebih dari 10, biasanya gue rada males tuh untuk jadiin investasi. Gitu. Kalau masih di bawah 10 tuh masih recommended lah. Apalagi kalau di bawah 10 PBV-nya di bawah 1. Waduh, itu recommended banget. Dan return on earning-nya adalah di atas 10 atau di atas 15%. Kalau gue biasanya ngambil 3 item itu. Pertama adalah PER di bawah 10, price to book value di bawah 1, ROE, return on equity di atas 10 atau kalau bisa sih di atas 15. Dengan 3 item ini kalau gue ketemu saham itu biasanya gue kunci lah gitu. Gue masukin radar untuk gue cek detail. Kalau oke lagi baru kita ambil, baru kita invest. Gue taruh di situ duit dan dibiarkan gitu. Beberapa orang yang punya nama besar di saham biasanya adalah orang-orang yang berperan sebagai investor atau dengan pendekatan fundamental analis gitu. Jadi yang besar-besar kayak Warren Buffett, di Indonesia ada Lo Keng Hong, itu mereka tipikalnya fundamental analis investor. Oke, itu tentang investor, tentang fundamental analis. Untuk trader itu makanya gue nggak terlalu rekomendasiin untuk pemain baru menjadi trader karena ilmunya lebih rumit lagi, sangat rumit. Itu karena yang dipelajarin bukan hanya laporan keuangan saja. Laporan keuangan tuh lebih ke fundamental, tapi lebih mempelajari tentang grafik dari saham tersebut. Kan saham tuh diperdagangkan setiap hari ya. Jadi kalau kita ngambil contoh yang tadi 100 rupiah itu, hari ini 100, besok 110, lusa 115, besoknya lagi turun ke 95, terus turun lagi ke 80, terus naik lagi ke 99, terus nah itu harga bergerak terus tuh setiap hari. Jadi selama masa perdagangan dari jam 9 sampai jam 4 sore itu harga bergerak terus, teman dilihat bukanya berapa. Buka di 100, tutupnya di 110. Buka di 110, tutupnya di 120. Buka di 120, turun ke 95. Itu bisa tuh terjadi. Nah, pergerakan saham ini yang dilakukan setiap hari itu ada analisanya gitu. Kenapa dia naik, kenapa dia turun, dan setelah dari pergerakan itu kan terbaca tren. Tren itu adalah kebiasaan gitu. Jadi yang biasa digunakan oleh yang biasa terjadi oleh saham itu. Jadi kalau saham ini hari ini naik 10%, besok naik 10%, maka lusa turun, misalkan turun lagi 30%, terus turun lagi 10%, terus habis itu dia naik lagi 20%, terus naik 10%. Nah, itu akan balik lagi tuh naik lagi gitu, kayak gitu. Jadi ada pola yang terbentuk dari grafik tersebut dan itu akan membentuk tren. Nah, itu teknisnya banyak banget, analisanya banyak banget. Jadi agak sedikit membingungkan untuk pemula menggunakan itu gitu. Jadi gue benar-benar nggak rekomendasiin dulu lah soal technical analysis. Karena jujur aja gue pribadi juga nggak terlalu nguasain sebenarnya. Beberapa yang
yang gue pakai gitu ya, walaupun gue nggak menguasai tapi ya ada juga yang gue pakai gitu kan. Itu adalah pertama moving average, MACD, moving average convergence divergence, terus stokastik. Itu sih yang biasa gue pakai sih ya. Tujuannya moving average itu untuk mengetahui saham ini bergeraknya selama 5 hari, 10 hari gitu, kisarannya di arah mana. MACD itu gue pakai untuk mengetahui apakah pergerakan saham itu di titik gimana mengatakannya ya, agak pembalikan atau arah kekuatan beli dan jualnya gitu-gitu sih. Kalau stokastik gue lebih ke menggunakan itu karena pengen tahu titik jenuh. Jadi udah jenuh atau belum saham ini di hari ini naik terus gitu. Karena kan lu nggak mungkin naik terus-terusan, pasti harus stop dan turun gitu. Nah, ketika dia naik terus itu, nah titik jenuhnya tuh kelihatan tuh. Kalau udah mulai jenuh, lebih baik kita keluar gitu. Walaupun ternyata dia naik lagi ya sudah, itu bukan rezeki kita. Kalau gue biasanya gitu, gue lepas dan dia mulai turun. Ketika dia mulai turun, ya gue beli lagi gitu kan. Jadi kelihatan tuh titik jenuh. Jadi overbuy atau oversell itu tuh kelihatan. Makanya gue pakainya stokastik. 3 itu sih yang biasa gue pakai. Kalau yang lain tuh ada banyak, ada Ichimoku, ada ADX, ada CCI, ada volume ratio gitu. Ada Bollinger juga oke sih. Bollinger tuh membantu untuk ngitung gampang soal resisten dan apa namanya, sideways. Saham ini pergerakannya lagi sideways atau lagi upways atau downways gitu. Uptrend, downtrend tuh membaca. Jadi kalau dia lagi uptrend, apa namanya, si Bollinger itu ngebantu ngeliatin oh ini resistennya di sini gitu. Mungkin itu sih kalau soal technical ya, yang bisa gue share ilmunya. Sebenarnya kalau mau baca teknik, mau tahu tentang teknikal lagi, ada banyak sih di internet lu atau di YouTube lu bisa cari lagi lah soal yang gue sebutin tadi. Mau tahu detail tentang moving average ya lu browsing aja moving average itu apa, MACD gitu seperti apa, stokastik itu apa gitu. Karena gue nggak biasa bikin tutorial begitu ya, gue nggak bikin itu buat apa. Gue mah gini aja lah, share di begini aja. Paling itu sih yang gue coba bisa sharing. Kalau membantu ya bagus, makasih gitu. Mudah-mudahan ya. Yang penting sih kalau balik lagi, saran gue adalah sebaiknya fundamental atau investor dulu. Coba dinikmati proses awalnya gitu. Jangan langsung jadikan saham sebagai jalan hidup. Itu akan sangat berat kalau langsung dijadikan jalan hidup sih. Mungkin itu dulu ya dari gua. Mudah-mudahan membantu. Thank you.